Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ega Rosanti dengan NIM 2161211094. Di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Berikut yang pertama adalah tasawuf, juga dikenal sebagai sufisme, adalah cabang mistisisme dalam Islam yang menekankan pada pencarian makna dalam agama dan pengalaman langsung dari Allah SWT. Terdapat beberapa klasifikasi dalam tasawuf, yaitu tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, dan yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki menekankan pada nilai-nilai etis dan kesucian jiwa untuk mencapai kebahagiaan yang optimal. Beberapa tokoh tasawuf dalam klasifikasi ini antara lain adalah Hasan al-Basri, al-Muhasibi, dan al-Quraisy. Kemudian yang selanjutnya adalah tasawuf amali. Tasawuf amali berfokus pada praktik spiritual dan amal perbuatan. Beberapa tokoh tasawuf dalam klasifikasi ini termasuk adalah Robi'ah al-Adawiyah dan Abu Yazid al-Bustami. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang berfokus pada aspek filosofis. Beberapa tokoh tasawuf dalam klasifikasi ini meliputi Ibnu Arabi, Suhrawadi, dan Al-Halaj. Kemudian jawaban yang kedua adalah tasawuf atau sufisme merupakan bagian dari syariat Islam yang ajarannya lebih fokus pada penyucian jiwa guna mencapai kedekatan, kecintaan, dan kesatuan dengan Tuhan. Ajaran-ajaran tasawuf tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan syariat, karena bagi para sufisme dan syariah saling melengkapi satu sama lain. Berikut adalah penjelasan rasional mengenai ajaran-ajaran tasawuf. Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah merujuk kepada cinta dan kasih sayang kepada Allah SWT. Secara rasional, ajaran mahabbah dalam tasawuf dapat dipahami sebagai motivasi utama dalam beribadah dan berbuat kebajikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan yang kedua, makrifat. Makrifat mengacu pada pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Dalam konteks rasional, makrifat dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memahami sifat-sifat Allah melalui pengamalan ajaran-ajaran agama dan refleksi spiritual. Yang selanjutnya adalah tahali, dan tajali. Tahali, dan tajali merujuk pada konsep-konsep penyucian diri, penyerahan diri, dan manifestasi ilahi. Secara rasional, konsep-konsep ini dapat dipahami sebagai proses internalisasi ajaran-ajaran agama, penyesuaian diri dengan kehendak ilahi, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Selanjutnya adalah fana, baqa, dan ittihad. Fana, baqa, dan ittihad merujuk pada konsep-konsep tentang lenyapnya diri dalam keberadaan Allah, keabadian dalam Allah, dan penyatuan dengannya. Secara rasional, konsep-konsep ini dapat diinterpretasikan sebagai proses kesadaran akan keterbatasan diri, keberlanjutan dalam ketaatan kepada Allah, dan pencapaian kesatuan dengannya melalui pengabdian dan ibadah. Selanjutnya adalah wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud mengacu pada konsep kesatuan dalam pengamatan. Secara rasional, konsep ini dapat dipahami sebagai pandangan yang menyadari keberadaan tunggal Allah dalam setiap aspek kehidupan alam semesta. Dan yang terakhir adalah wahdah al-wujud, merujuk pada konsep kesatuan dalam keberadaan. Secara rasional, konsep ini dapat diinterpretasikan sebagai keyakinan akan keesaan Allah, keesaan absolut Allah, dan ketergantungan seluruh ciptaan kepadanya. Dengan demikian, ajaran-ajaran tasawuf tersebut dapat dipahami secara rasional sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan jiwa, dan memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran agama yang seharusnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.